Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam kota Zhujiang, kerajaan Xi telah menyerbu semua negara bagian perbatasannya dan banyak negara bagian kekacauan telah diserbu dan diduduki, tetapi negara bagian kekacauan Zhujiang milikku telah selamat. Gumam Zhu Jianghou sambil mengerutkan kening, merasa agak lega dan agak gelisah. Ketika semua negara kekacauan di sekitarnya runtuh, wilayah tetangga di sekitar negara kekacauan Zhujiang menjadi wilayah kerajaan Xi. Negara kekacauannya telah dikepung sepenuhnya. Kerajaan Xi tidak menyerang negara kekacauan Zhujiang milikku. Itu pasti bukan karena aku, tetapi karena Raja Dewa Luohe. Dunia luar berkata, setelah dia menjadi Dewa Raja Luohe, dia seharusnya memiliki kekuatan seperti penguasa wilayah. Namun, semua itu hanyalah legenda dan belum pernah diverifikasi. Dan bahkan jika dia menjadi penguasa wilayah, Dewa Luohe adalah murid langsung kaisar, dan Dewa Tiankun dari kerajaan Xi memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga kerajaan Yanfeng kuno. Dewa Luohe mungkin berpihak pada kerajaan Xi, pikir Zhujiang dengan sangat gelisah. Dalam situasi kacau ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Nasibnya bergantung pada dua negara besar dan sikap Luohe. Tidak peduli apapun, Dewa Luohe adalah pria yang suka berteman. Gumam Zhujiang, dia telah memperhatikan Luo Feng tumbuh di kota Huyang. Zhujiang! Sang penguasa tiba-tiba menghubunginya. Tuan Zhujiang terkejut dan sangat hormat. Ya Tuan, saya akan mengambil kembali negara kekacauan Zhujiang milikmu. Aku dapat menukarkan negara kekacauan untukmu di jantung negara Yu. Apakah kamu bersedia? Kata penguasa Yusui. Zhujiang terkejut dan menjawab, tentu saja saya bersedia. Tetapi kota besar kota Huyang di negara kekacauan Zhujiang milik Dewa Raja Luohe, saya hanya menguasai sebagian dari negara kekacauan Zhujiang. Aku tahu, aku akan menukar negara kekacauan Xinjiang denganmu, kata penguasa Yusui. Negara kekacauan Xinjiang? Ini jauh lebih besar dari negara kekacauan Zhujiang milikku, dan sumber dayanya lebih kaya. Aku tidak punya hak untuk menukar kota Huyang kali ini, kata Zhujiang. Pertukaran ini juga merupakan ide dari saudara Luohe, kata penguasa Yusui. Mendengar itu, Tuan Zhujiang terkejut. Tentu saja saya setuju dengan gagasan Tuan dan Dewa Raja Luohe, kata Tuan Zhujiang. Baiklah, penguasa Yusui segera memutus komunikasi dan melanjutkan menghubungi alam kekacauan berikutnya. Aku akan mengambil kembali negara kekacauan Tianshui atas namamu. Aku bisa memberimu kompensasi 300 miliar pasir kosmik dan sebuah kota besar di jantung negara Yu sekaligus. Apakah kamu bersedia? Penguasa negara Yu menghubungi Marquis Tianshui. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk meninggalkan negara Yu dan kompensasi ini akan hilang. Persyaratan bagi alam kekacauan untuk memperoleh wilayah kekuasaan adalah mengabdi pada kerajaan Yu selamanya. Begitu meninggalkan kerajaan Yu, maka secara otomatis kepemilikan wilayah kekuasaannya akan hilang. Tentu saja, aku bersedia mengabdi pada kerajaan Yu. Aku bersedia menukar wilayah kekuasaanku dengan 300 miliar pasir kosmik dan sebuah kota besar, kata Tianshui. Baiklah, ucap Raja Yu dan segera menghubungi alam kekacauan berikutnya. Sekarang kerajaan Xi telah menyerbu habis-habisan. Setidaknya
aku akan menukar sejumlah besar sumber daya terlebih dahulu. Tian Sui berpikir. Di masa depan, kota besar hampir tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan klan dan bawahanku. Aku khawatir aku tidak akan mendapatkannya. 300 miliar pasir kosmik ini adalah semua yang aku butuhkan untuk kultivasiku di masa depan. Jika aku ingin meninggalkan negara Yu di masa depan, aku harus mengembalikan setengah dari 300 miliar pasir kosmik ini sesuai aturan. Tian Sui memikirkannya. Tidak semua marquis memiliki wilayah kekuasaan negara kekacauan yang lengkap, dan mereka juga dapat memilih beberapa sumber daya dan kota besar. Bergabung dengan suatu negara memiliki manfaat yang besar. Meninggalkannya juga harus membayar harganya. Di bawah situasi yang tidak menguntungkan, penguasa negara Yusui berhasil memulihkan 10 negara kekacauan, kecuali penguasa Zhujiang yang menukar negara kekacauan dengan wilayah dalam negara Yu yang lebih besar dan lebih kaya. Penguasa lainnya hanya memiliki pilihan untuk menukar kualifikasi 300 miliar pasir kosmik ditambah kota besar, atau mereka dapat memilih untuk pergi. Dari 9 penguasa lainnya, 6 memilih untuk menukar sumber daya dan 3 memilih untuk pergi. Wilayah kekuasaan dari 3 alam kekacauan sepenuhnya diduduki oleh negara Si. Mereka terpaksa memindahkan seluruh keluarga mereka. Mereka tidak optimis tentang masa depan negara Yu dan memilih untuk mengambil kesempatan untuk pergi sepenuhnya. Saudara Luohe, ke-10 negara kekacauan telah direbut kembali. Anda dapat bergerak. Penguasa negara Yu menyampaikan pesan sebab dan akibat. Cukup cepat. Luo Feng yang sedang duduk bersila di pavilion rumah bangsawan di kota Huyang membuka matanya. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Saat ini negara Si maju di sepanjang perbatasan antara kedua negara. Di negara bagian kekacauan Fusen, kota Fusen, pasukan dewa sejati abadi yang perkasa telah tiba di atas kota Fusen, dan kekuatannya membuat banyak makhluk di kota itu ketakutan dan gelisah. Ada 3 sosok menakutkan berdiri di luar kota. Satu sosok sama megahnya seperti gunung, bahkan lebih besar dari seluruh kota besar kota Fusen, dan napasnya membentuk badai yang mengerikan. Hanya melihat keberadaan sebesar itu dari kejauhan, makhluk-makhluk di kota itu ketakutan. Sosok yang satu sedikit lebih kecil, tetapi tingginya sama dengan tembok kota Fusen. Saat berdiri di sana, dia dikelilingi oleh guntur. Sosok terakhir adalah yang terkecil, tetapi cahaya merah menyala yang dipancarkannya menutupi seluruh langit, dan kekuatannya adalah yang paling mengerikan. Marquis Fusen, apakah kau ingin menghentikan pasukan kita sendirian? Sosok agung itu tertawa keras, dan tawa itu mengguncang seluruh kota Fusen. Para penjaga di kota itu tidak memiliki semangat juang. Di satu sisi, pasukan gabungan yang berlawanan lebih besar, dan di sisi lain, 3 penguasa alam kekacauan dapat mengambil tindakan kapan saja. Marquis Fusen, jika kau punya nyali, lakukan saja. Hahaha, kita sudah membunuh sampai sejauh ini, dan kerajaan Yumo terus mundur. Membosankan sekali. Suara 3 penguasa alam kekacauan dari kerajaan Si bergema di antara langit dan bumi. Di dalam rumah Marquis, Fusen yang mengenakan jubah abu-abu melihat pemandangan ini dengan marah dan tak berdaya. Negara kekacauan Fusen miliknya tidak termasuk di antara 10 negara kekacauan yang dipilih oleh Luo Feng. Hingga saat ini, ia masih enggan meninggalkan wilayah kekuasaan tempat ia telah berpijak selama bertahun-tahun. Raja belum memberikan perintah apapun, dan keempat raja dewa itu tetap diam. Fusen menghela nafas. Lupakan saja, ini tidak bisa dihentikan. Tiba-tiba, suatu kekuatan dunia yang tak terlihat menyebar di mana-mana. Ini, Fusen terkejut. Siapa ini? 3 penguasa alam kekacauan dari kerajaan Si juga berubah warna. Kekuatan dunia yang menyelimuti dunia ini tidak tersamarkan, sombong dan menakutkan. Bahkan makhluk yang paling lemah pun merasakan bahwa kekuatan ini menekan mereka di mana-mana. Seluruh dunia menjadi gelap. Pada saat ini, bukan hanya kota Fusen saja yang diselimuti, melainkan area yang luasnya miliaran kali lipat. Kerajaan Si menyerbu total 12 negara kekacauan saat ini,
dan kekuatan dunia Luofeng menyelimuti semuanya. Jarak garis lurus antara 12 negara kekacauan ini cukup jauh di luar jangkauan bentuk kehidupan dunia Luofeng. Namun, Luofeng mengirimkan 2 klon. Berdengung, semua legion penyerang kerajaan Si termasuk 35 alam kekacauan yang berpartisipasi di dalamnya sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan dunia. Apa itu? Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mendongak dan mereka melihat langit tiba-tiba berubah menjadi kacau. Ini hanya alam kekacauan yang bisa melihat dengan jelas. Itu adalah wajah yang sangat besar. Wajah ini begitu besar sehingga melampaui batas yang dapat dilihat oleh dewa sejati abadi. Hanya alam kekacauan yang dapat melihat wujud sebenarnya dari wajah ini. Itu adalah wajah Luofeng. Luofeng memandang ke arah 12 negara kekacauan. Bahkan wajahnya begitu besar sehingga beberapa daerah di luar 12 negara kekacauan seperti beberapa alam kekacauan di kerajaan Si melihat wajah besar ini. Hanya melihatnya saja membuat alam kekacauan bergetar. Saya Luohe, wajah besar yang menutupi langit 12 negara kekacauan itu berbicara dengan suara tenang. Saya diundang oleh penguasa Yu untuk menghadapi invasi negara Si. Suaranya sangat merdu dan bergema di antara langit dan bumi dari 12 negara kekacauan. Ini semua pasukan penyerang dan alam kekacauan di negara Si melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Mereka merasa bahwa saat ini Raja Dewa Luohe adalah penguasa 12 negara kekacauan. Ledakan, pikiran Luofeng bagikan murka langit dan bumi. Semua legion penyerang dan alam kekacauan semuanya dibungkus oleh kekuatan dunia dan langsung diusir dari kota-kota besar dan jatuh ke hutan belantara di luar kota. Orang-orang kecil yang menyerbu dari kerajaan Si, aku beri kalian waktu 1 hari untuk melarikan diri dari kerajaan Yu. Jika kalian tidak pergi dalam waktu 1 hari, kalian tidak akan pernah bisa pergi lagi. Luofeng menatap orang-orang lemah itu dengan wajahnya yang besar dan berkata dengan tenang. Pasukan negara Si awalnya dalam keadaan panik di bawah kekuasaan dunia dan jatuh ke hutan belantara tanpa perlawanan apapun. Ketika mereka mendengar suara Luofeng di dunia, mereka diam-diam menghela nafas lega. Makhluk mengerikan Luohe ini sangat baik hati dan tidak melampiaskan amarahnya pada kami, para dewa sejati abadi. Jika dia lebih kejam, aku takut kita semua akan musnah hanya dengan satu pikiran. Para dewa sejati abadi dari pasukan negara Si ini merasa bersyukur. Tuan Luohe, Anda sungguh baik hati. Anda tidak mempengaruhi kami. Banyak orang dalam kekacauan di negara Si juga merasa takut. Dalam keadaan normal, para raja dewa tidak akan menindas yang lemah. Namun, ketika kedua negara berperang, para raja dewa akan jauh lebih kejam dan bengis. Beberapa raja dewa akan membantai dengan kejam. Raja Dewa Luohe, beri kami 1 hari. Kami akan segera pergi. Sekarang, perang telah meningkat. Itu bukan sesuatu yang dapat kita campur tangani. Satu demi satu, alam kekacauan mengambil inisiatif menyingkirkan pasukan mereka dan bergegas melanjutkan perjalanan. Kekuatan dunia Luofeng meliputi 12 negara kekacauan dan pergerakannya begitu keras sehingga semua makhluk kuat di benua asal menyadarinya. Di negara kuno Yanfeng, Luohe baru saja menjadi raja dewa dan dia dapat mengendalikan ruang lingkup 12 negara kekacauan. Para raja dewa negara kuno Yanfeng yang kuat memperhatikan hal ini dan bahkan beberapa kaisar memperhatikannya. Dilihat dari lingkup kekuatan dunianya, tidak diragukan lagi bahwa dia telah mencapai tingkat pertama raja dewa yang tak terkalahkan. Ada juga beberapa orang di dunia kontemporer yang telah mencapai tingkat pertama raja dewa tanpa kekuatan eksternal. Namun, Luohe seharusnya menjadi orang ketiga dalam sejarah benua asal yang mencapai tingkat ini tepat setelah menjadi raja dewa. Orang pertama yang mencapai tingkat ini setelah menjadi raja dewa adalah Raja Dewa Bumi, yang kedua adalah Kaisar King, dan yang ketiga adalah Luohe. Meskipun Raja Dewa Bumi hanya merupakan tingkat kedua dari Raja Dewa,
ia dapat melintasi tingkat dan bertarung melawan Kaisar King dan Kaisar. Ia bahkan dikepung dan dibunuh oleh banyak raja dari negara kuno Guntur. Tetapi ia masih dapat melarikan diri dan masih bebas hingga saat ini. Kalau Kaisar King tidak perlu dikatakan lagi. Potensi Luohe sungguh mengerikan. Kebanyakan raja dewa dari kerajaan kuno Yanfeng tidak mengolah garis keturunan Hunyuan, tetapi mereka tetap sangat sadar dan rasional mengetahui bahwa mereka harus berteman dengan Luohe daripada menjadikannya musuh mereka. Di negara kuno Guntur, apakah akan ada orang kuat lain yang muncul dari para praktisi yang bebas ini? Para raja dewa dari kerajaan kuno Guntur merasakan situasi di kerajaan Yu yang jauh. Para leluhur masih terlalu baik. Jika kedua leluhur itu bergabung, mereka akan sepenuhnya memonopoli sumber daya di seluruh benua asal. Tidak akan ada kesempatan bagi para praktisi bebas ini untuk berkembang. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkembang sama sekali. Jika Luohe berada di keluarga kerajaan yang mungkin memiliki potensi untuk mencapai alam tertinggi, namun sebagai praktisi yang bebas, kurasa dia hanya akan menjadi raja dewa bumi yang baru. Para dewa di negara kuno Guntur sedang mengobrol dan tidak peduli dengan hal kekuatan tempur puncak. Kedua negara kerajaan memiliki keunggulan mutlak. Di sebuah restoran di kota biasa, seorang pria peminum tersenyum dan melihat ke arah negara Yu. Dia berkata, "Terakhir kali aku mengundangnya untuk memasuki istana dua alamku. Dia tidak setuju. Jangan khawatir, dia akan merasakan tekanan dari dua keluarga kerajaan." Napas pria itu biasa saja dan bahkan para kaisar dan raja tidak akan menganggapnya istimewa. Di alam surga bayangan, sosok berambut panjang yang duduk bersila di pavilion, kekuatannya menembus ke dunia luar dan juga merasakan kekuatan dunia negara Yu yang meliputi 12 negara bagian kekacauan. "Luohe, cahayanya perlahan mulai mekar." Sosok berambut panjang itu berbisik lembut. Luohe sebelumnya telah membunuh utusan dari alam surga bayangan, dan penguasa alam surga bayangan tidak marah melainkan gembira. Tepat setelah menjadi raja dewa, ia memiliki kekuatan tak terkalahkan dari raja dewa tingkat pertama. Bahkan bagiku butuh ribuan tahun untuk menjadi raja dewa. Bakat Luohe ini benar-benar mengerikan. Semakin menakutkan, semakin baik. Kekuatan para praktisi tingkat atas seperti kita masih terlalu lemah. Sosok berambut panjang itu memandang Luohe dari kejauhan. Luohe ini masih sangat lemah, dan sekarang dia hanya bisa dianggap sebagai ambang batas level penguasa. Dia senang dengan perkembangan Luohe, tetapi dia juga tahu bahwa Luohe tidak bisa terlibat dalam pertarungan di levelnya. Kekuatan tingkat pertama Raja Dewa dianggap sebagai penguasa benua asal, tetapi ini adalah garis terendah dari penguasa. Ibu kota kerajaan Xi di dalam istana. Beraninya Luohe ikut campur dalam perang antara kedua negara. Teriak Wu Xiang sangat marah dan menatap cakrawala yang jauh. Wajah besar Luohe menutupi lebih dari 10 negara kekacauan. Dengan kekuatan Raja Dewa, dia masih dapat dilihat dari jauh, bahkan di ibu kota kerajaan Xi. Keempat raja itu marah dan tertekan saat melihatnya dari jauh. Fakta bahwa kekuatan itu dapat mencakup lebih dari selusin negara kekacauan sudah membuktikan satu hal. Kekuatan Luohe memang telah mencapai tingkatan penguasa. "Saudaraku, dia mengusir pasukan negara Xi yang kita kirim." Leluhur Wu Xiang bertanya dengan cemas. "Bagaimana kita harus menghadapinya? Jika kita menahannya, aku khawatir kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh benua asal." Penguasa Tiankun duduk di sana menatap wajah besar di langit dan berkata dengan tenang, "Menahannya? Rencana ini disusun bersama oleh teman-temanku dan aku, dan Luohe tidak dapat menghentikannya sendirian." Empat raja dewa merasa lega setelah mendengar ini. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Raja Dewa Daomo. "Dia adalah murid langsung kaisar, jadi kita masih terus memberinya muka," kata penguasa Tiankun dengan tenang. "Kufeng, kamu ahli dalam seni membelah. Kirim klon untuk menemui Luohe. Suruh Luohe mundur cepat.
Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kamu terus ikut campur dalam masalah ini dan menghalangi masalah ini, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang mahal dan menyesalinya, kata penguasa Tiankun. Ya, jawab Raja Dewa Kufeng. Di antara 5 Raja Dewa di seluruh kerajaan Si, hanya Raja Dewa Kufeng yang ahli dalam seni kloni. Perang ini adalah kehendak Raja dan beberapa Raja Dewa alam kedua. Haruskah kita memberitahu Luohe tentang ini? Tanya Raja Dewa Kufeng. Katakan saja padanya, agar dia tidak bingung, kata Raja Tiankun dengan tenang. Ya, Raja Dewa Kufeng lebih percaya diri. Luo Feng menutupi 12 negara kekacauan dengan wajahnya. Dia melihat ke arah ibu kota kerajaan Si. Tindakannya begitu keras sehingga banyak pasukan di benua asal menyadarinya. Beberapa Raja Dewa kerajaan Si pasti mengetahuinya. Akhirnya mereka datang. Luo Feng melihat sebuah sosok muncul di hutan belantara. Sosok itu adalah sosok kerangka emas. Sosok kerangka emas itu tersenyum pada Luo Feng. Raja Dewa Puncak Tengkorak. Luo Feng mengenalinya. Raja Dewa Puncak Tengkorak juga mengolah asal-usul kehidupan, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah daripada leluhur alam salju dan Luo Feng. Tetapi ia juga dapat memadatkan banyak klon kerangka. Raja Dewa Puncak Tengkorak masih sangat rendah hati di hadapan Luo Feng dan tersenyum berkata, Tuan Luohe, aku tidak tahu janji apa yang diberikan Tuan Yu kepadamu, tetapi aku ingin menjelaskan bahwa tujuan awal perang antara kedua negara ini bukanlah untuk memusnahkan kerajaan Yu. Di balik perang ini ada keputusan tuanku, Tuan Tiankun, dan beberapa tuan dari alam kedua. Jika kau menghentikannya, kau tidak akan hanya akan menyinggung tuanku, tetapi juga beberapa makhluk lainnya yang selevel. Aku datang ke sini berharap Tuan Luohe dapat memahami kuncinya dan mundur lebih awal. Tuanku tidak akan mempedulikannya lagi. Tuan Luohe dan kerajaan Si, kita masih berteman, kata Raja Dewa Puncak Tengkorak. Tidak peduli, penguasa Tiankun cukup toleran, kata Luo Feng. Tuanku paling suka berteman, dan dia juga suka berteman dengan Raja Dewa Luohe, kata Raja Dewa Puncak Tengkorak. Sayangnya Tuan Yusui adalah teman baikku. Luo Feng menunduk dan berkata dengan santai, aku sudah berjanji pada Tuan Yusui, jadi aku tidak akan mengingkari janjiku dan mengkhianati temanku. Ketika Raja Dewa Puncak Tengkorak mendengar ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kali ini semua pasukan kerajaan Si harus mundur. Atas nama kerajaan Si, aku tidak akan membiarkan lagi invasi kalian. Dengan cara ini, perang ini bisa dianggap selesai, kata Luo Feng sambil menunduk. Kau tidak akan membiarkannya. Raja Dewa Puncak Tengkorak tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah Dewa Luohe tidak mengerti? Ini adalah keputusan bersama yang dibuat oleh tuanku dan beberapa teman. Apakah kau yakin benar-benar ingin menghentikannya? Aku sudah berjanji pada penguasa Yusui, jadi aku harus melakukannya. Kembalilah dan katakan pada Tuan Tiankun bahwa aku akan melindungi kerajaan Yu. Jangan memaksaku untuk bertindak, kata Luo Feng. Tuan Luohe, saya sudah mengingatkan Anda dengan baik, tetapi Anda masih belum bertobat. Raja Dewa Puncak Tengkorak memperingatkan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda bersikeras dengan cara Anda sendiri, Anda akan membayar harga yang sangat mahal. Anda akan menyesalinya nanti. Kamu juga beritahu Tuan Tiankun bahwa jika dia bertindak, dia juga akan membayar harga yang mahal, kata Luo Feng dingin. Baiklah, baiklah, kata Raja Dewa Puncak Tengkorak. Kloningmu tidak perlu pergi, kata Luo Feng yang menatapnya dengan dingin. Kekuatan dunia yang menakutkan berkumpul dalam sekejap, berkumpul pada klon Raja Dewa Puncak Tengkorak dan menghancurkannya berkeping-keping dalam sekejap. Menghancurkan klonnya melambangkan sikap Luo Feng. Penguasa Tiankun yang berada jauh di ibu kota kerajaan Si telah memperhatikan seluruh proses negosiasi. Setelah Luo Feng menghancurkan klon Raja Dewa Puncak Tengkorak, wajah penguasa Tiankun berubah menjadi sangat dingin. Raja Dewa di level pertama tak terkalahkan,
hampir mencapai ambang batas menjadi hegemon, dan kamu berani bersikap begitu sombong. Penguasa Tiankun berdiri dan dunia tampak berguncang. Aku ingin memberitahu dia berapa harga yang harus dibayar karena mengabaikan kebaikanku dan masih ingin menyinggung perasaanku. Ledakan penguasa Tiankun menghilang seketika. Kekuatan dunia Luo Feng meliputi 12 negara kekacauan. Ketika tubuh penguasa Tiankun hendak memasuki kisaran ini, Luo Feng secara alami menyadarinya dan secara alami menolak dan meremas pihak lain. Berdengung, kekuatan dunia yang kaya meremas penguasa negara Tiankun, memaksa penguasa negeri Tiankun untuk memperlihatkan sosoknya. Sebuah benda yang tak tertandingi besarnya muncul di antara langit dan bumi. Makhluk itu memiliki sepasang sayap besar dan mulut berdarah yang memenuhi sepertiga tubuhnya. Matanya yang berwarna merah darah penuh dengan niat membunuh. Ekornya yang tebal dan bersisik membentang di langit dan bumi. Lebar sayapnya 300 triliun kilometer, tubuhnya 50 atau 60 triliun kilometer tebalnya. Ini adalah ukuran terkecil yang dapat dicapainya, karena tidak peduli seberapa besarnya, dunia akan tetap terlalu kecil untuknya. Garis keturunan Hunyuan, gumam Luo Feng sambil melihat pemandangan ini. Batas atas garis keturunan Hunyuan sangat tinggi dan bahkan dapat melompat keluar dari dunia kandang. Sebagai Raja Dewa tingkat kedua, penguasa Tiankun telah memanfaatkan potensi garis keturunan Hunyuannya secara maksimal. Kekuatan tubuh besar ini, meskipun tidak sebesar kekuatan kaisar dan raja yang sudah memiliki daya tarik tersendiri. Tiba-tiba, wajah besar yang menyelimuti ke-12 negara kekacauan menghilang, dan sosok berbagan perak berdiri di depan raksasa yang menjulang tinggi itu. Luohe, ada beberapa hal yang harus dibayar. Monster besar itu mengeluarkan suara, dan suara itu membuat dunia luas yang tak berujung bergetar. Kalau begitu, biarkan aku melihat kemampuanmu dan melihat siapa yang harus membayar harganya, aku atau kamu, kata Luo Feng sambil menatapnya dengan santai. Sementara mereka berdua berbincang, sudah ada makhluk-makhluk kuno yang menyaksikan pertempuran itu dari jauh. Makhluk yang kuat dapat menyaksikan pertempuran dari jauh di rumahnya sendiri, namun yang lebih lemah bergegas ke sekitar negara Yu dan Xi. Pertempuran antara dua penguasa. Dewa Raja Polu juga bergegas ke negara Yu dan bisa menyaksikan pertempuran itu dengan lebih jelas. Raja Dewa Luohe masih terlalu percaya diri. Bagaimanapun, dia baru mencapai ambang batas level penguasa. Penguasa negara Tiankun telah mengumpulkan banyak pengalaman. Dalam pertempuran ini, Raja Dewa Luohe takutnya dia akan menderita kerugian besar. Di tempat lain lagi, Luo Feng, Ke telah bergegas dari negara kuno Guntur ke perbatasan antara negara Xi dan negara Yu, menyaksikan pertempuran dari jauh. Mengapa kamu begitu ingin bertindak setelah menjadi Raja Dewa? Cui Zhanke berpikir dalam hati. Bagaimanapun, penguasa Tiankun berada di tingkat kedua Raja Dewa. Luo Feng tidak akan terlambat bagimu untuk bertindak. Setelah kamu berhasil mencapai tingkat kedua Raja Dewa, Luo Feng mungkin akan menderita sedikit kerugian, tetapi nyawanya tidak akan dalam bahaya. Cui Zhanke menghibur dirinya sendiri dan menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Kedua negara kuno dan banyak makhluk kuno memperhatikan pertempuran ini. Lagi pula, jumlah penguasa di seluruh benua asal sangat terbatas dan sangat jarang bagi dua penguasa untuk saling berhadapan. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu episode selanjutnya. Dadah!